Akhirnya Sena telah berhasil menangkap Hans dengan tangannya sendiri. Lampu ruangan interogasi menyala terlalu terang. Cahayanya memantulkan permukaan meja besi yang dingin, membuat bayangan Hans jatuh panjang ke dinding. Tangan Hans yang terikat di belakang kursi, napasnya berat, keringatnya menetes dari pelipisnya. Bukan karena panas, tapi karena dia tahu permainan ini sudah selesai. Di depan pintu Sena berdiri. Jaket hitamnya masih basah di bagian bahu. Dia baru saja mengejar Hans, melintasi gang sempit, melompati pagar besi. Tujuan utama Sena langsung mengambil handphonenya Hans, karena Sena sangat yakin sekali jika ada bukti yang sangat kuat di handphonenya, terutama orang yang telah dihubunginya terakhir kali. Sena langsung saja memborgol tangan Hans agar Hans tidak bisa berkutik lagi. Hans yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan dia hanya pasrah. Kemudian Sena dan tim yang lainnya langsung membawa Hans ke kantor polisi. Sena tidak berbicara sepatah kata di depan Hans. Dia hanya menatap Hans dengan tatapan yang membuat udara di ruangan itu semakin tipis. Dia memberi isyarat pada dua anggotanya. Kemudian pintu terbuka lagi. Masuklah seorang pria dengan langkahnya pelan tapi berwibawa. Seragamnya rapi, lencana di dadanya berkilau, yaitu Komandan Sena. Komandan tidak berdiri, dia berhenti tepat di depan Hans, menunduk sedikit mengamati wajah laki-laki yang selama ini berbulan-bulan menjadi DPO mereka. Hans menunduk, dia tidak tahu apa yang ia harus lakukan, karena tidak ada jalan keluar untuk saat ini. Sena sudah mengepung dari semua sisi. Bukti digital, rekaman CCTV, kesaksian-kesaksian yang selama ini telah mereka kumpulkan. Mereka mau jika Hans berkata jujur siapa orang yang telah menyuruhnya. Meskipun Sena sangat mengetahui jika ini adalah ulah Dipa, namun dia mau mendengar sendiri dari mulutnya Hans. Tidak disangka-sangka Hans akan menyebutkan nama Dipa di hadapan komandan dan Sena. Tidak kaget bagi Sena ketika mendengar nama Dipa, karena Sena merasa sangat yakin jika Dipa memang pelaku yang sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, Dipa di suatu tempat sangat panik dan bingung, karena menurutnya kenapa Hans tidak mengabarinya. Dipa yang belum mengetahui jika Hans pada saat ini telah tertangkap oleh Sena dan dibawa ke kantor polisi. Dipa tidak tahu apa yang ia harus lakukan. Dipa mencoba untuk menghubungi Hans, namun tidak ada jawaban dari Hans karena handphone tersebut sudah ada di tangan Sena. Kemudian untuk yang keberapa kalinya Dipa mencoba untuk menghubungi lagi. Betapa sangat kagetnya Sena ketika mendengar suara itu adalah suara Dipa. Dipa mengatakan bagaimana rencana Hans, apakah berhasil, kenapa Hans tidak menghubungi dirinya. Lagi-lagi Sena telah menemukan bukti yang cukup kuat. Tidak ada alasan jika Dipa harus menolak dan manipulatif lagi, karena menurut Sena semua bukti-bukti sudah ada di tangannya. Sedangkan di satu sisi Sena menatap Hans lurus ke depan. Ia tahu kalau dia akan menyebut nama Dipa sekarang. Tidak ada jalan kembali, tapi dia juga tahu kalau dia tidak akan menyebutkannya secara terang-terangan. Sena sangat mengetahui jika Hans ini orangnya yang sangat licik. Hans mengatakan dirinya tidak bekerja sendiri. Orang yang selama ini menyuruhnya bukanlah orang biasa. Komandan Sena tidak berkedip ketika Hans menyebut nama Dipa. Hal itulah yang membuat mereka akan bersiap untuk membawa Dipa ke kantor polisi. Dipa terus saja berusaha untuk mencari cara agar bisa mengelak. Hans yang telah menyebutkan namanya membuat Dipa sudah tidak bisa berkutik lagi. Semua bukti sudah direkam dan semua percakapan Hans kepada mereka telah direkam oleh Sena. Dengan begitu mereka dengan mudah untuk menangkap Dipa.